Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional, mata kuliah bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Larasati Widyanintias, MPD. Anggota kelompok kami adalah 1. Nova Suci Maghfirah, 2. Muhammad Balian Arif, 3. Umi Farika, 4. Elvina Nurul Badiah, 5. Alfi Rahmatin Aulia, 6. Elmareta Azizah, 7. Tiara Putri Legowo, 8. Safina Nurfatin. Etika dan tanggung jawab sosial. Pentingnya etika dalam dunia bisnis adalah superlatif dan global. Saat ini, kebutuhan untuk perilaku etika dalam organisasi telah menjadi suatu hal yang penting untuk menghindari tuntutan hukum. Mungkin skandal sosial penyimpangan perusahaan dan praktik menyesatkan telah mempengaruhi persepsi publik dari banyak organisasi. Marx berpendapat, etika adalah prinsip moral bahwa individu menyuntikkan ke mereka proses pengambilan keputusan dan yang membantu ke arah hasil terakhir untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma mereka dalam masyarakat. Banyak persoalan etika dan dilema dalam bisnis internasional yang berakar pada sistem politik, hukum, kemajuan ekonomi, dan budaya yang sangat berbeda antar negara. Akibatnya, apa yang dianggap baik di suatu negara belum tentu dianggap baik di negara lain. Dalam tatanan bisnis internasional, persoalan etika yang paling umum adalah kebiasaan pekerja, hak asasi manusia, peraturan lingkungan, korupsi, dan kewajiban moral di perusahaan multinasional. Dalam berbisnis, ada beberapa tanggung jawab yang diemban oleh para pelaku bisnis. Antara lain, yang pertama, tanggung jawab kepada konsumen. Suatu perusahaan harus mampu memuaskan konsumen dengan memberikan produk-produk baik berupa barang atau jasa yang bagus serta berkualitas. Kedua, tanggung jawab kepada investor. Perusahaan wajib menjaga kepercayaan investor yang telah menanamkan modalnya. Tiga, tanggung jawab kepada pegawai. Perusahaan bertanggung jawab untuk mensejahterakan kehidupan pegawainya melalui pemberian pensiun ketika pegawai tersebut telah melampaui usia produktif. 4. Tanggung jawab kepada masyarakat. Perusahaan bertanggung jawab untuk memakmurkan masyarakat sekitar. Salah satunya melalui pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan. Yang kedua, sifat etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Etika sebagai kepercayaan individu tentang apakah keputusan, perilaku, atau tindakan tertentu benar atau salah. Konsep perilaku etis biasanya merujuk ke perilaku yang diterima oleh norma sosial umum. Suatu masyarakat biasanya mengadopsi hukum formal yang menunjukkan standar etika yang ada, yaitu norma sosial dari anggotanya. Sebagai contoh, karena sebagian besar orang menganggap pencurian sebagai tindakan yang tidak etis, sebagian besar negara telah mengesahkan hukum yang membuat perilaku tersebut ilegal dan menghukum bagi mereka yang mencurinya. Namun demikian, meskipun hukum telah diusahakan agar jelas dan tidak ambigu, aplikasi dan interpretasinya masih menimbulkan ambiguitas etis norma sosial umum. Definisi etika dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, setiap individu mempunyai sistem kepercayaan sendiri tentang apa yang menjelaskan dengan mudah perilaku etis dan tidak etis. Yang kedua, masyarakat dari konteks budaya yang sama cenderung mempunyai kesamaan kepercayaan tetapi tidak harus identik yang membentuk perilaku etis dan yang tidak etis. Yang ketiga, setiap individu dapat merasionalisasi perilaku berdasarkan keadaan. Yang keempat, setiap individu dapat menyimpang dari sistem kepercayaan mereka berdasarkan kondisi keadaan. Yang kelima, nilai etika sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat sosial. Nilai-nilai sering berpusat pada beberapa hal seperti waktu, usia, pendidikan, dan status. Nilai-nilai juga mempengaruhi bagaimana individu mendefinisikan perilaku etis dibandingkan yang tidak etis. Dan yang terakhir, anggota suatu budaya dapat melihat perilaku tertentu tidak etis, sedangkan anggota kelompok yang lain dapat melihatnya masuk akal.
Sifat etika dan konteks lintas budaya dan internasional. Cara yang tepat untuk mencirikan perilaku etis dalam konteks lintas budaya dan internasional adalah dalam hal bagaimana organisasi memperlakukan karyawan, bagaimana karyawan memperlakukan organisasi, dan bagaimana organisasi dan karyawan memperlakukan agen ekonomi. Dalam praktik, area yang paling rentan terhadap variasi etis meliputi praktek perekrutan dan pemecatan, upah dan kondisi kerja, serta privasi dan rasa hormat kepada karyawan. Adapun mengelola tanggung jawab sosial lintas perbatasan pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Yang pertama ada sikap untuk menghalangi, yaitu melakukan sedikit mungkin untuk menangani permasalahan sosial atau lingkungan. Lalu yang kedua ada sikap defensif, yaitu organisasi akan melakukan segala hal yang diwajibkan hukum, tapi tidak dari itu. Yang ketiga ada sikap akomodatif, yaitu perusahaan secara sukarela setuju berpartisipasi dalam program sosial. Lalu yang keempat ada sikap proaktif, yaitu organisasi memandang dari mereka sebagai warga masyarakat dan secara proaktif mencari kesempatan untuk memberi kontribusi. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks lintas budaya dan internasional. Tanggung jawab sosial merupakan kumpulan kewajiban organisasi untuk melindungi dan memajukan komunitas tempat organisasi bekerja. Kompleksitas bagi manajer bisnis internasional jelas, yaitu kesinambungan ideal antara tanggung jawab sosial global dan kondisi lokal yang mungkin memaksa pendekatan yang berbeda di berbagai negara tempat perusahaan melakukan bisnis. Bidang-bidang tanggung jawab sosial. Yang pertama, stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi merupakan orang dan organisasi yang dipengaruhi langsung oleh praktek organisasi tertentu dan mempunyai kepentingan terhadap kinerja organisasi itu. Yang kedua, lingkungan alam. Belum lama ini, banyak organisasi tanpa kecuali membuang limbah produksi dan sampah ke sungai, ke udara dan ke tanah kosong. Dalam banyak hal, perusahaan menjadi semakin bertanggung jawab secara sosial atas pembuangan zat-zat pencemaran dan perlakuan umum terhadap lingkungan. Yang ketiga, kesejahteraan sosial umum. Contohnya termasuk memberi sumbangan untuk tujuan amal, organisasi amal, dan yayasan nirlaba, asosiasi, museum, dan mengambil bagian dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Mengelola tanggung jawab sosial lintas batas. Dalam hal pengelolaan tanggung jawab, bisnis biasanya membuat beberapa usaha aktif untuk mengatasi tanggung jawab sosial. Perusahaan akan mengadopsi 1 dari 4 pendekatan berbeda terhadap tanggung jawab sosial. Di antaranya, yang pertama, pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Ada beberapa pendirian yang dapat diambil oleh organisasi dalam pendekatan ini, yaitu sikap pandang menghalangi. Organisasi melakukan sedikit mungkin untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan, umumnya berupa penolakan atau penghindaran tanggung jawab atas tindakan mereka. Selanjutnya, sikap pandang bertahan. Organisasi melakukan segala sesuatu yang dipersyaratkan secara hukum tetapi tidak lebih. Selanjutnya, sikap pandang akomodatif. Perusahaan yang memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan etika tetapi juga akan melakukan lebih dari persyaratan ini dalam kasus tertentu. Kemudian yang kedua, mengelola kesesuaian terhadap peraturan. Yang ketiga, dimensi informal tanggung jawab sosial. Dan yang keempat, mengevaluasi tanggung jawab sosial. Kesulitan mengolah CSR dalam lintas perbatasan. Tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menetapkan kebijakan CSR adalah bahwa peran perusahaan dalam masyarakat bervariasi di setiap negara. Multinational Corporation atau MNC yang berdasarkan definisinya beroperasi dalam banyak yurisdiksi politik dan hukum secara terus-menerus berusaha untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara peran dan perilaku yang diharapkan oleh pemerintah negara asal mereka dan di negara di mana mereka beroperasi. Pelaksanaan CSR selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali pada kebijakan perusahaan masing-masing. Menggantungkan pelaksanaan CSR kepada kesadaran dan komitmen perusahaan mempunyai kelemahan. Kelemahan yang paling mendasar adalah
tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Padahal banyak sekali manfaat yang diperoleh apabila CSR dilaksanakan dengan aturan dan arahan yang jelas. Dalam penerapan CSR sendiri sering mengalami beberapa kendala, diantaranya yaitu 1. Rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkesinambungan. Banyak perusahaan-perusahaan menganggap bahwa CSR hanya sekedar membantu pendanaan sebuah program dan tidak lanjut dari itu diabaikan. Yang kedua, kekeliruan perencanaan program dan miskonsepsi. Perusahaan tidak menetapkan CSR dari sejak awal atau strategic planning. Yang ketiga adalah penempatan personel yang kurang tepat. Yang keempat, struktur organisasi perusahaan dijabat rangkap sehingga pengambilan keputusan sangat lambat. Yang kelima adalah terdapat kecenderungan pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada CEO. Artinya, kebijakan CSR tidak otomatis selaras dengan visi dan misi perusahaan. Meregulasi etika dan tanggung jawab internasional. Terdapat regulasi dalam bisnis internasional, di antaranya adalah 1. Foreign Corrupt Practices Act atau FCPA, disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1977. 2. Pada tahun 2010, pemerintah Inggris mengeluarkan Undang-Undang Penyuapan atau Bribery Act yang berlaku untuk tindakan korupsi yang dilakukan dimanapun oleh perusahaan yang mempunyai keberadaan bisnis di Inggris. 3. Alien Tort Claims Act disahkan di Amerika Serikat pada tahun 1789. Tetapi akhir-akhir ini telah muncul hukum yang secara signifikan berpotensi mempengaruhi MNC yang memiliki ikatan dengan Amerika Serikat. 4. Konferensi anti-suap dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Anti-Bribery Convention of the Organization for Economic Cooperation and Development, dikembangkan dan pertama kali diratifikasi di Kanada pada tahun 2000. Hingga sekarang telah diratifikasi oleh 37 negara lainnya. 5. Organisasi Buruh Internasional telah menjadi bahan pengawas utama untuk memantau kondisi kerja di pabrik-pabrik di negara berkembang. Analisis pelanggaran etika bisnis oleh PT Garuda Indonesia. Itu dapat ketahui bahwa PT Garuda Indonesia telah menerapkan etika bisnis dalam praktik bisnis mereka. Misalnya dengan membuat peraturan mengenai sanksi dan sistem pelaporan yang terarah dan jelas. Salah satunya melalui sebuah sistem berbasis web yang disebut dengan istilah Whistleblowing System atau WBS. Dalam WBS ini, para saksi dapat melapor jika ada pelanggaran yang terjadi terkait penyimpangan etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Namun, pada faktanya, penerapan etika bisnis yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia di atas masih mengalami beberapa permasalahan menyangkut penerapan etika bisnis para pekerjanya. Karena banyak kasus yang melibatkan orang-orang penting dalam PT Garuda Indonesia yang melanggar etika bisnis tersebut. Kasus pertama yaitu mengenai persekongkolan antara para pelaku usaha untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Kasus kedua yaitu penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara yang dimana selain melakukan praktik rangkap jabatan, Ari juga melakukan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Kasus ini berakibat pada pencopotan jabatan Ari Aksara oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dan yang ketiga yaitu PT Garuda Indonesia mengalami kasus terkait laporan keuangan. Dalam kasus ini, komisaris maskapai menolak laporan keuangan Garuda yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 809.850 US dollar pada tahun 2018. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2017 lalu. Atas kasus tersebut, pihak akuntan publik dan kantor akuntan publik auditor laporan keuangan Garuda dijatuhi sanksi oleh Kemenkeu karena terbukti bersalah. Kritik yang dapat kami sampaikan yaitu terkait dengan pembuatan peraturan etika bisnis dalam perusahaan PT Garuda Indonesia. Sebaiknya PT Garuda Indonesia memperbaiki terlebih dahulu etika-etika pekerja yang ada pada perusahaan tersebut. Karena semua sistem peraturan etika bisnis tidak akan berjalan dengan lancar jika pelaku usahanya sendiri tidak menaati peraturan yang mereka buat sendiri. Saran dari kami yaitu, karena PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan BUMN, seharusnya perusahaan tersebut lebih terbuka kepada publik dan lebih mengedepankan rasa tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya.
dan memperbaiki sistem manajemen mereka agar kasus-kasus di atas tidak terjadi lagi ke depannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.